Hello, welcome to my channel. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP dari dasar hingga kita paham semua mengenai apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama kita akan mulai dari masalah timbul dan penyelesaian kenapa ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP sendiri digunakan untuk mengcombine satu tabel dengan tabel yang lain atau masukkan informasi dengan berbekal satu kata kunci yang sama di setiap tabelnya. Di sini saya sudah sediakan tabel yang lengkap dengan datanya dan tabel yang harus kita isi. Di sini pada tabel yang harus kita isi terdapat satu kata kunci yang sama, yaitu kita misalkan di sini adalah nomor pegawai. Lalu pada di tabel yang harus kita isi ini terdapat nama, alamat, status yang belum diisi. Secara manual biasanya kita akan melakukan sama dengan kita cari kata kuncinya atau di sini adalah nomor pegawainya. Lalu kita tarik, maka akan mendapatkan informasi yang diminta. Selanjutnya kita cari 4, maka namanya adalah D. Selanjutnya kita tarik. Begitu seterusnya, 2, namanya B, kita tarik. Hal ini membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan saja kita melakukan hal seperti ini manual, maka akan membutuhkan waktu yang lama ketika informasi yang dibutuhkan ratusan. Nah, di sini VLOOKUP dan HLOOKUP memudahkan kita untuk mengisi informasi seperti ini dengan cepat dan mudah. Kita contohkan di sini VLOOKUP, kata kuncinya kita kunci, lalu tabelnya, lalu informasi keberapa yang kita butuhkan, langsung terisi namanya. Kita tarik, semua data terisi secara konkret. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, hanya saja kita tidak perlu untuk mengetik kembali hal yang sama, hanya kita ubah baris yang diperlukan atau kolom yang diperlukan. Di sini terletak pada kolom 3 alamat, maka secara otomatis semua terisi. Begitu juga dengan status. Nah, berikutnya kita akan mengulas bagaimana sih cara kerja VLOOKUP dan HLOOKUP, apa saja masalah-masalah yang ditimbulkan dari VLOOKUP dan HLOOKUP yang nanti kita akan selesaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, yang pertama yang akan kita ulas mendalam yaitu VLOOKUP. Dari dasar rumusnya terdapat huruf V yang berarti vertikal. Apa yang dimaksud dengan vertikal? Vertikal sendiri di sini pergerakan datanya merupakan pergerakan vertikal. Apa yang dimaksud pergerakan data? Dari data nomor 1 ke data-data berikutnya pergerakannya secara vertikal. Sedangkan yang horizontal merupakan nama dari data tersebut. Seperti di sini ada nomor pegawai, nama, alamat, serta nomor telepon. Pergerakannya dari kiri ke kanan. Inilah tabel dari VLOOKUP. Lalu berikutnya kita akan ulas mengenai HLOOKUP. Kebalikan dari VLOOKUP yang tadinya informasi berada di atas, lalu pergerakan tabelnya berada di kiri atau pergerakan secara vertikal. Di sini terbalik. HLOOKUP pergerakan datanya dari kiri ke kanan atau horizontal karena didasari dari rumusnya yaitu H yang artinya horizontal. Sedangkan header informasinya atau judul informasinya seperti golongan, gaji pokok, tunjangan, transport, THR berjalan dengan vertikal dari atas ke bawah. Lalu kita akan ulas bagaimana sih caranya mengaplikasikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP secara mendetail.
Yang pertama, saya akan membahas mengenai rumus VLOOKUP. Di sini saya sudah menyediakan data-data yang perlu diisi dan data induknya berupa daftar nilai kelas 1. Di sini yang sebagai kata kuncinya merupakan nomor induk dari siswa tersebut. Langsung saja kita contohkan pada rumus VLOOKUP-nya. Kita tuliskan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Kita lihat di situ bahwasanya perlu 4 indikasi atau indikator yang perlu kita isi, yaitu lookup value, tabel array, kolom index number, dan range lookup. Saya akan jelaskan satu-satu mengenai apa saja yang dimaksud dari indikator tersebut. Lookup value di sini adalah kata kuncinya yang perlu kita ambil pada tabel yang perlu diisi. Kita isikan di sini berarti yaitu angka 2. Kemudian kita isi titik koma. Baik, setelah titik koma kita akan isi tabel array. Tabel array adalah tabel indeksnya. Kita isi langsung pada tabel indeksnya. Jangan lupa dikunci menggunakan F4. Lalu koma. Kemudian kolom index number. Kolom index number di sini berisikan kolom keberapakah informasi yang ada di sini. Kita perlukan adalah nama, berarti nama terdapat pada kolom nomor 2. Kita isi nomor 2. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada pilihan true atau false. True di sini dimaksud berarti nilai kata kunci mirip-mirip saja sudah tidak apa, tapi tidak halnya dengan false, nilai kata kunci harus benar-benar sama. Di sini biasanya diisi dengan false atau angka 0. Kita di sini akan mengisinya dengan angka 0. Maka hasilnya nama berubah B dari nomor indeks nomor 2. Langsung saja kita tarik ke bawah yang akan menghasilkan nilai-nilai dari nomor indeks yang dimaksud. Selanjutnya kita beralih ke kelas dan nilai. Kita tidak perlu untuk mengetik ulang rumus-rumus yang ada, kita hanya mengkopinya saja. Kita copy, kemudian kita paste. Yang perlu kita ganti hanyalah kolom index number. Di kelas, kolom index numbernya berada pada kolom nomor 3. Kita ganti 3. Itu pula dengan nilai, kolom index numbernya berada pada nomor 4. Kolom 4. Kita tarik semuanya ke bawah. Kita mendapatkan nilai yang valid dari rumus VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke tabel HLOOKUP. Di sini data yang perlu kita isi sama, kita nanti akan bandingkan, compare hasilnya sama atau tidak. Berbeda halnya dengan HLOOKUP atau VLOOKUP. Oke, kita kerjakan menggunakan metode HLOOKUP. Di sini perbedaannya hanya pada indeksnya. Format dari tabel HLOOKUP memiliki pergerakan data secara horizontal. Pergerakan datanya kiri ke kanan, sedangkan informasinya berada pada kiri, yaitu pergerakan informasi berupa vertikal, atas ke bawah. Langsung saja kita isi sama dengan tadi, sama dengan HLOOKUP buka kurung, lookup value-nya sama halnya dengan tadi, yaitu kunci dari data yang perlu diisi, lalu titik koma, kita isi tabelnya, kita drag saja tabelnya full dari kata kunci hingga ke bawah, lalu titik koma. Lalu kita isi row index number-nya. Di sini nama berada pada baris nomor 2. Kita isi nomor 2, titik koma, kita isi 0. Nah, di sini hasilnya akan sama dengan VLOOKUP. Sebelumnya jangan lupa kita harus kunci dulu tabelnya tadi dengan menggunakan F4 agar tidak kemana-mana tabelnya. Kita drag ke bawah, lalu kita sama dengan tadi, kita copy kelas dan nilai, kita ganti posisi barisnya ke-3 dan ke-4. 3 untuk kelas, 4 untuk nilai.
kita tarik ke bawah, maka hasilnya sama dengan apa yang diisi oleh VLOOKUP. Hanya saja pada indeksnya berbeda format. Yang satu menggunakan vertikal pergerakan datanya, yang satu menggunakan horizontal pergerakan datanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu penggabungan antara vertikal dan horizontal. Oke, di sini saya sudah sediakan dua tabel yang berbeda, yaitu tabel VLOOKUP dan HLOOKUP, beserta dengan contoh dari soalnya. Yaitu di sini yang perlu diisi adalah nama, gaji, tunjangan, transport, dan THR. Nanti akan menghasilkan penghasilan 1 tahun. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama yaitu nama. Nah, nama di sini kita identifikasi. Nama akan menggunakan rumus VLOOKUP karena induk dari tabelnya mengindikasikan bahwasanya tabel tersebut merupakan tabel VLOOKUP karena pergerakan datanya secara vertikal atas ke bawah. Langsung saja kita eksekusi nama. Kita tulis sama dengan VLOOKUP buka kurung. Yang pertama adalah kata kunci, lalu titik koma, tabel array. Jangan lupa tabel array adalah tabelnya. Kita langsung ke tabelnya, kita drag full, lalu titik koma, kolom index number terletak pada kolom nomor berapakah nama itu. Di sini nama terletak pada kolom nomor 2. Kita tulis nomor 2, titik koma, 0, tutup kurung. Maka secara otomatis datanya terisi. Ini saya beri contoh kenapa data-data tersebut atau tabelnya harus dikunci. Jika tidak ke bawah, ini data yang tidak dikunci ya. Ke bawah. Nah, tabel ini ke bawah, sumbernya ke bawah. Maka akan sangat fatal jika ternyata yang ditanyakan adalah tabel yang di atas. Seperti itu. Tidak akan terdeteksi. Jadi kita wajib untuk mengunci datanya atau tabelnya dengan menggunakan F4 Y kedua kolom. Kita enter. Oke, kita lanjut pada golongan. Di sini yang mengata kuncikan golongan itu merupakan tabel HLOOKUP. Kita ulang lagi, tabel HLOOKUP dan VLOOKUP memiliki perbedaan dari pergerakan datanya. HLOOKUP di sini pergerakannya merupakan pergerakan vertikal, ya, kiri ke kanan. Langsung saja kita kerjakan. Gaji sama dengan HLOOKUP buka kurung, kita langsung ke kata kuncinya, titik koma, tabelnya. Jangan lupa tabelnya untuk dikunci dengan F4, lalu titik koma, lalu ada row index number. Di sini baris keberapakah gaji pokok itu? Kita ketahui di sini baris kedua. Kita tulis 2, titik koma, 0, tutup kurung. Kita enter. Gajinya 1 juta untuk golongan pertama. Kita tarik, kita koreksi, benar. Lanjut kita ke tunjangan. Sama seperti tadi, kita tidak perlu untuk menulis kembali. Kita copy saja, kita paste. Yang ini juga kita paste, Kita lihat di sini bahwasanya tunjangan ada di baris nomor 3, transport 4, THR 5. Kita tulis tunjangan ada di nomor 3, transport 4, THR baris ke-5. Kita drag ke bawah. Jadi total dari penghasilan 1 tahunnya sudah ditemukan dari setiap golongan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. See you on the next video.